Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makrifatul Hoiro, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yaitu pada topik 5 aksi nyata, di mana pada topik ini membahas tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Poin yang pertama pada mulai dari diri. Menurut saya di sini sebelum memulai pembelajaran ini, saya belum bisa memahami bagaimana pemilihan dan perancangan pendekatan, model, metode, strategi ataupun teknik pembelajaran yang tepat yang harus digunakan dalam scaffolding pada ZPD peserta didik. Nah, sebagai guru saya juga harus mempertimbangkan lingkungan sekitar peserta didik agar bisa menciptakan lingkungan yang baik. Poin yang kedua pada eksplorasi konsep yaitu penerapan pendekatan, model, metode, strategi ataupun teknik pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan scaffolding pada ZPD. Selain itu, aspek itu harus dipilih secara tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan pada perkembangan setiap peserta didik. Kemudian pada ruang kolaborasi, saya mempelajari lebih lanjut bersama dengan rekan saya mengenai pandangan masing-masing tentang ZPD dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, membantu saya mengetahui lebih mendalam tentang penerapan ZPD dalam kegiatan pembelajaran. Pada poin demonstrasi kontekstual, saya mempelajari bahwa kesiapan setiap guru dalam menerapkan pendekatan, model, metode, strategi, ataupun teknik pembelajaran dengan melakukan scaffolding pada ZPD ini sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, guru harus siap dan membekali diri dengan pemahaman yang sangat cukup mengenai peserta didik agar penerapan ZPD ini dapat berjalan dengan benar. Pada elaborasi pemahaman ini, pemahaman saya tentang topik 5 ini telah berkembang sehingga scaffolding ini merujuk pada pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga memberikan bantuan seiring waktu dan mengikuti ZPD mereka. Dan pendekatan ini melibatkan penerapan strategi dan teknik pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan pemahaman dan keterampilan siswa. Kemudian poin yang kedua, setelah mempelajari pada topik 5 ini, saya memperoleh pengalaman atau pemahaman yang signifikan. Yang awalnya saya memiliki pemahaman umum tentang konsep ZPD, setelah mempelajarinya, saya bisa membuka wawasan yang lebih luas dalam implementasi pada pendidikan. Nah, pada topik ini saya ingin menyelidiki saya tertarik sekali menyelidiki studi kasus implementasi praktis dari pendekatan ini berbagai konteks mata pelajaran sehingga saya bisa melihat bagaimana guru itu menerapkan strategi dan teknik dalam ZPD sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih berharga. Nah, pada koneksi antar materi ini saya mempunyai integrasi menunjukkan bahwa pembelajaran ini bukanlah proses yang terpisah, tapi sebuah rangkaian prinsip yang saling melengkapi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pada aksi nyata ini, yang pertama membahas tentang manfaat pembelajaran untuk kesiapan sebagai guru ya. Di sini saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendekatan ini bisa mendukung pembelajaran siswa pada ZPD, kemudian memungkinkan peserta didik untuk merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selain itu juga dijadikan sebagai dukungan kepada peserta didik. Poin yang kedua adalah kesiapan pembelajaran. Di sini saya memberi kisaran 7 dari skala 1 sampai 10 karena saya merasa cukup siap untuk menghadapi tantangan pembelajaran di kelas. Saya juga menyadari bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sebagai scaffolding pada ZPD, sehingga saya harus memahami lebih mendalam.
Poin yang ketiga, saya harus lebih fokus pada pengembangan pemahaman konsep secara mendalam dengan membaca literatur, mengikuti seminar, atau workshop. Hal ini membahas tentang implementasi praktisnya. Selanjutnya, saya akan berusaha lebih terlibat dalam diskusi dengan rekan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan berbagai perspektif ide tentang penerapan konsep ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.